Orang Jawa punya istilah. Apalagi untuk baptis dewasa. Semuanya dalam proses, semuanya ada dalam rancangan Tuhan, semua ada dalam grand design Allah. Untuk ini Paulus selalu berkata, supaya rahmat Tuhan dinyatakan, supaya kita terus bergumul melakukan apa yang baik dan apa yang benar dan apa yang seperti Tuhan nyatakan. Real, nyata dalam hidup sehari-hari. Bukan sekedar bergumul untuk menang atas kuasa dosa karena dilihat oleh pasangan, karena dilihat oleh anak-anak, karena dilihat dipantau oleh orang tua, karena dilihat oleh teman kerja, karena dilihat oleh tetangga. Malu dong dilihat tetangga. Nah, berhenti yang seperti itu. Mari balik, dan ini cara Paulus, pedagoh Allah melalui Paulus untuk berkata, Allah tidak akan pernah berhenti untuk cinta kasih-Nya, karunia-Nya. Bapak Ibu di Swiss, itu kalau kita naik tram, naik bus, kita harus beli tiket. Tinggal tempel seperti itu, biasanya ada di agak belakang dari driver, dari supir bus. Atau agak di tengah di dalam tram itu. Polisi tidak selalu, tidak tiap hari, mana karcis, atau kalau kita dishub misalnya, mana karcis, tidak. Driver, supir bus itu sendiri tidak menanyakan mana tiket, tidak. Kadangkala ada yang bertanya, dia layani dengan baik segala macam. Dari kakak sepupu saya yang sudah cukup lama tinggal di sana, dan kami kemarin dipertemukan Tuhan dengan penuh sukacita, saya dan keluarga. Dia dengan tegas berkata, Dok, biaya di Swiss ini mahal, biaya hidup. Dan memang benar Bapak, mahal. Itu membawa banyak godaan. Sudah tahu bagaimana cara beli tiket, sudah tahu bahwa ada sanksi minimal 1,5 juta, itu yang ya kalau ketahuan. Polisi cuma sekali-sekali, tiba-tiba gitu ya, sidak, mana karcis gitu. Itu sekali-sekali. Tapi itu celah sehingga orang akan tipu-tipu. Celah. Akhirnya banyak yang tidak beli tiket. Saya katakan banyak karena itu kurang lebih demikianlah perkataan saudara kami ini. Tapi lupa Bapak Ibu Saudara. Oh, di TikTok juga banyak, ya, di medsos juga banyak, di bidang-bidang yang lain bukan hanya tiket. Dia download lagu ya secara ilegal. Pada saat waktu download aman, nggak ada apa-apa, nggak ada alert, nggak ada peringatan, tidak ada. Tapi 1 tahun berikutnya datang surat cinta dari pemerintah, dari pengacara tertentu atau siapapun yang diberi kuasa. Untuk apa? Denda. Dendanya nggak main-main. Dan kita akan terkaget-kaget bukan sekedar jumlah uangnya waktu baca surat itu. Oh iya bisa ya, betul ya tanggalnya, jamnya, bahwa tidak membayar atau membawa tiket, tidak membayar waktu mendownload film dan melakukan yang ilegal. Dan banyak hal. Kalau hal-hal seperti ini Bapak Saudara di Indonesia sama versinya aja yang berbeda-beda. Betul? Lampu merah, kan warnanya ada merah, kuning, apa Bapak Ibu? Kalau merah piye? Ya, buru-buru untuk lewat saja. Hah? Kita tidak suka untuk membicarakan seperti ini, tapi kita melakukannya. Ini yang dimaksud Paulus. Aku tahu mana yang baik, tapi tubuhku melakukan yang tidak baik. Jadi kata aku digunakan Paulus untuk kita semua masuk termaktub di dalam pergumulan ini. Dan ayo mari menang oleh karenanya.
Mari lepas dari berbagai jebakan-jebakan si iblis untuk kita jatuh lagi di lubang yang sama. Itu mengapa Yesus sampai mencurahkan, meneteskan darahnya. Catatan yang paling tepat sebetulnya darah dan air dari tubuhnya keluar. Cairan dan darah itulah yang terus menerus keluar dari tubuh Yesus di kayu salib. Salib bukan bicara kayunya. Walaupun kita selalu menggunakan simbol ini dengan bentuk-bentuk yang lain, bahan yang lain. Tapi penebusan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus itu bicara tentang darah dan tubuh. Digambarkan dengan bagian air, mayoritas tubuh kita isinya air, itu keluar dari tubuh Yesus dan perlahan. Kalau dalam istilah kedokteran ada istilah shock hypovolemic. Saya juga baru belajar tentang istilah ini. Para dokter di sini atau yang perawat pasti pernah dan tahu mengenal istilah ini. Shock hypovolemic, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus atau siapa saja. Ada dua hal yang menyebabkan. Yang pertama karena ada pendarahan di dalam tubuh. Tidak terkendali. Tapi yang paling besar adalah ketika ada benda yang ditusuk ke tubuh seorang, benda tumpul juga, dan itu membuat luka dan darah mengucur keluar dan tidak bisa berhenti. Dan ketika juga darah dan cairan itu keluar, itu membuat tubuh akan semakin begitu drop, lemah. Bayangkan itu bahwa saudara terjadi di kayu salib. Yesus tebus dosa-dosa kita. Bukan sekedar cuma beberapa detik lalu selesai, tidak. Itu proses syoknya luar biasa. Di proses hipovolemik seperti itu, Yesus masih bisa bilang begini, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia tetap memberikan sebuah pengajaran, khususnya dia tetap memberkati. Makanya tepat sekali. Jika secara tidak hanya teologis atau kesepakatan